Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Masyarul muslimin hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari senantiasa kita untuk merawat sebaik-baiknya kekuatan takwa yang sudah ada di dalam jiwa kita. Hanya dengan kekuatan takwa sajalah akan mampu untuk kita harungi kehidupan ini. Banyak sekali orang yang tenggelam, terpeleset dan terjatuh. Andai kata kekuatan takwanya tidak mantap dalam jiwa. Sehingga dengan kekuatan takwa pula, apa yang Allah nobatkan kepada kita sebagai khaira ummah akan betul-betul dirasakan dan akan merasa kita ini adalah orang yang selalu menjadi tauladan kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita, yang ada di muka bumi Allah ini. Allah ingatkan, kalian semuanya khaira ummah, adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah tebarkan di antara manusia. Kita tahu, manusia yang ada di bumi ini bermacam karakter dan bermacam pola tingkahnya. Ada yang mereka itu kafir. Ada yang mereka kafir yang terus punya dendam demi untuk menghancurkan orang lain. Tapi ada kafir juga yang kadang-kadang penuh toleran. Hingga Islam mengklasifikasi bentuk kafirnya kepada beberapa kelompok. Ada yang namanya harbi. Ada yang namanya zimmi. Ada yang namanya ma'ahid. Ini menunjukkan bahwa kekafiran juga itu tidak dalam satu setara. Manusia juga yang Allah tampilkan umat ini di tengah-tengahnya ada yang murtad. Ada yang fasik. Ada yang penuh untuk cari muka. Ada yang bermacam-macam polanya. Di antara mereka itu, siapa yang khaira ummah?
Mereka yang tu'minuna billah, yang betul-betul iman kepada Allah. Mereka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab musabab para umat yang telah Allah lahirkan ke bumi ini silih berganti dengan dikirim daripada kitab-kitab sucinya karena mereka berbuat fasik. Minhumul mu'minun, sebagian kecil di antara mereka yang betul-betul beriman. Kebanyakan mereka adalah melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Tak mustahil kita juga andai kata menjadi umat-umat yang fasikun, maka nilai khairah ummah tak pernah bisa didapatkan. Akhirnya kita banyak, tapi tak lebih banyaknya itu seperti buih di pinggir laut, seperti yang diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari. Apa kata Rasul? Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'ala ukuratu ila qis'atiha. Sangat-sangat dikhawatirkan. Andai kata para manusia, umat-umat itu adalah tertarik kepada kalian. Seperti orang lapar yang tertarik kepada hidangan makanan yang lezat dan sangat menarik. Ada yang bertanya kepada wa min qillati nahnu ya Rasulullah. Apakah saat itu kami sangat sedikit? Apa kami kecil? Apa kami sedikit? Apa kata Rasul? Bal antum kasir. Tapi bahkan kalian lebih banyak saat itu. Tetapi kalian semuanya banyak sama seperti banyaknya kalian lihat buih di pinggir laut. Saat mengapa kita menjadi ukalah, orang lapar yang sangat berminat kepada hidangan makanan lezat? Karena ada di dalamnya penyakit wahan. Saat itu kata Rasul, wal yanzi'anna Allaha min suduri aduwikum al-mahabbah minkum wal yaqzifanna fi qulubikum al-wah. Dalam hati para musuh-musuh pembenci Islam, Allah cabut rasa kagum dan takut hebat merasa begitu dilihat umat Islam. Gak ada nilai begitu dilihat umat Islam. Lantas ditancapkan dalam hati kita semuanya sifat wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa wahan itu? Jawab Rasul, ubbud dunia wa karihiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Apakah amalan itu dalam bentuk ekonomi, targetnya dunia? Apakah dalam gendak jabatan, targetnya dunia? Apakah dalam bidang sosial, targetnya dunia? Apakah dalam bidang hukum, targetnya dunia? Apakah dalam ibadah, targetnya dunia? Kalau sudah demikian, kata Rasul, karena dunia itu bisa masuk dan merusuk kemana-mana. Kalau sudah seperti itu, sifat wahani yang merajalela, kekuatan umat hilang. Masyarul muslimin hadirin jamaah Jum'an rahimakumullah. Oleh karena demikian, mari sama-sama senantiasa kita pertahankan khairah ummah itu. Nilai yang sangat baik. Dengan memperkuat, sehingga kita menjadi generasi dan orang yang ada di anak zaman ini, orang-orang yang tangguh. Ketangguhan itu hanya pada ketangguhan iman yang kita miliki. Tidak akan tangguh amalan kita. Tidak akan tangguh perilaku kita. Bila tidak kita persiapkan kekuatan iman yang tangguh. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Kata Rasul, la yastaqimu imanul abd hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisan.
La yadkhulul jannah rajulun la ya'man jarahu biwa'iqih. Tidak akan nampak dirasakan istiqamah, kekuatan, ketangguhan iman seorang hamba bila ia tak mampu untuk mempersiapkan dan menancapkan menjadi hati yang kuat, hati yang istiqamah, hati yang tangguh, yang diikat oleh nilai-nilai tauhid. Dan tidak akan mampu untuk mewujudkan apa yang ada dalam hati dengan ketangguhan iman, tanpa mampu untuk dikendalikan oleh anggota tubuh yang sangat dominan, yaitu mampu untuk mengendalikan lidahnya sebagai lidah orang yang beriman. Apapun sepotong kata yang diucapkan, prinsipnya adalah karena itu ridha Allah. Dan karena itu adalah perintah Allah, bukan karena perintah dunia. Masyarakat muslimin jamaah Jum'an rahimakumullah, betapa urgennya hati itu, yang bisa untuk dirasakan oleh kita masing-masing. Antara haram dan halal, antara syubhat dengan tidak, antara fasid dengan benar, antara mungkar dan ma'ruf, hanya ada ditetapkan oleh hati sebagai penggerak anggota kita. Di dalam ujung hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasul ingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Taulah, dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila darah itu baik, bagus, darah itu dikendalikan oleh iman, jauh daripada sifat syaitaniyah, jauh daripada sifat-sifat yang mungkar, jauh daripada sifat-sifat pamer, riya, macam-macam, maka seluruh tubuhnya, bicaranya, matanya, mendengarnya, akalnya, cara berjalannya, cara untuk segala macam itu akan baik. Tapi sebaliknya, iza fasadatil jasadu kullu. Bila itu rusak, bukan rusak dalam pengertian secara fisik yang dibutuhkan kepada penanganan dokter, tapi rusak dalam pengertiannya menjadi sebagai sumber lahirnya bermacam sifat-sifat akhlak tercela, sifat dengki, sifat pamer, iri, dan bermacam-macam yang kawan-kawannya. Rusak juga yang lainnya. Yang tahu hati hanya kita dengan Allah saja. Masyarakat muslimin, maka Allah selalu mengingatkan kepada kita, Rasul selalu mengingatkan kepada kita, di dalam melaksanakan kehidupan ini, yakinlah yang kita kejar dunia ini tidak akan bertambah kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dan apa saja yang kita kejar daripada janji Allah itu sampai, dan dunia tetap tidak pernah untuk lari dari kita. Inilah yang diingatkan oleh hadis Tabrani, di mana Rasul mengingatkan, man kanatid dunya niyyatah farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aini wa lam ya'tihi minad dunya illa kama kutibalah. Siapa saja yang ada di dalam lubuk hati yang sangat dalam, tujuan daripada melakukan sesuatu adalah karena dunia, Allah akan pisahkan, Allah akan pindahkan, Allah akan ceraikan antara dunia dan antara akhiratnya. Kalau Allah sudah pisahkan dalam hatinya, dan Allah telah memisahkan antara dunia dan akhirat, walaupun zahirnya akhirat, hatinya dunia, maka yang ada pada dirinya adalah kefakiran. Yang ada dalam pandangannya adalah tidak punya apa-apa. Ingin mengejar terus daripada segala apa yang nikmat Allah. Dan nikmat Allah berikan tak pernah terasa. Sudah begitu banyak kita nikmati. Sebaliknya kata Rasul, siapa saja yang ada akhirat itu sebagai target, tujuan, niat yang harus untuk dia dapatkan, jama'allahu lahu amrahu, Allah kumpulkan
antara akhirat dengan apa yang ia inginkan di dunia ini. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan hatinya selalu merasa sangat kaya terhadap apa yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa huwa gharim. Allah akan berikan kepada dia dunia ini walaupun ia tak pernah menyukainya. Ia tak pernah mempedulikannya. Dunia akan mengejarnya. Oleh karena demikian, agar kehidupan ini selalu mendapat ridha Allah dan umat yang terbaik, tak pernah untuk kita semata-mata dunia. Maka ingat, prinsip kehidupan kita adalah mencari akhirat, dunia hanya sebagai fasilitas dalam rangka mendukung akhirat. Semoga tidak kita salah pakai. Tujuan utama bukan dunia, tetapi akhirat. Kalau dijadikan target pertama dunia, maka akhirat tak pernah mau untuk mengikutinya. Masyarakat muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah tantangan, yang tantangan zaman sekarang berbeda dengan abad-abad selanjutnya, yang bisa dilihat dengan mata, yang bisa didengar dengan telinga, yang bisa diucap dengan mulut. Tantangan hari ini hanya bisa dirasakan oleh hati, tak mampu diucap dengan lidah, dan tak ada suara untuk bisa didengar. Mana sebenarnya? Tapi hakikatnya terus ada, dan demi ada. Di tengah-tengah yang kehidupan seperti ini, tidak ada jalan lain. Mari kita perkuat hati kita yang diikat oleh iman, dan kita kendalikan ucapan. Semoga kita akan senantiasa menjadi hamba yang betul-betul dijanjikan oleh Allah sebagai orang yang terbaik di antara manusia yang ada. Kebaikan selalu ada dalam pengakuan siapapun, walaupun orang itu bukan orang baik, kebaikan kita diakui oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.